Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran matematika. Kali ini di materi penyajian data, yaitu materi matematika SMP kelas 7 semester 2. Pada penyajian data ini yang dipelajari, yang pertama adalah mengenal data, yang kedua menyajikan data dalam bentuk tabel, yang ketiga menyajikan data dalam bentuk diagram batang, yang keempat menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dan yang kelima menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Baiklah, mari kita pelajari satu persatu materi penyajian data ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenal data. Kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau diperoleh dari narasumber secara langsung. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Mari kita bedakan lebih dahulu apa itu data dan apa itu datum. Sebagai ilustrasi, Bu Eno ingin mengukur berat badan dari 4 orang siswanya. Setelah dilakukan penimbangan, didapatkan hasil berat badan siswa, yaitu Dara dengan berat badan 55 kg, Ilham dengan berat badan 75 kg, Gendon dengan berat badan 60 kg, dan Putri dengan berat badan 50 kg. Berdasarkan pada contoh di atas, berat badan siswa, misalnya 55 kg, merupakan datum. Sementara hasil pengukuran keseluruhan dari 4 siswa tersebut adalah data. Jumlah datum dari contoh di atas adalah 4, yaitu 55 kg, 75 kg, 60 kg, dan 50 kg. Itu perbedaan antara data dengan datum. Kumpulan dari datum itu yang membentuk data. Kiranya jelas untuk membedakan datum dan data. Selanjutnya, cara mengumpulkan data. Yang pertama, bisa melalui wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, jika kita ingin mengetahui ukuran sepatu siswa kelas 7C, maka bisa bertanya langsung kepada siswa kelas 7C. Sebagai narasumber dalam hal ini adalah siswa kelas 7C. Jadi kita bertanya langsung, berapa ukur sepatumu, berapa ukur sepatumu, kepada siswa kelas 7C secara langsung. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan karena jumlah siswa kelas 7C tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, bisa melalui
kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5. Kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Nah, berikut adalah contoh gambar angket yang bisa digunakan. Jadi, responden tinggal mencentang atau bisa juga menjawab iya atau tidak, suka atau tidak. Itu bisa dilakukan dengan kuesioner atau angket, akan lebih praktis. Cara yang ketiga yaitu melalui observasi atau pengamatan. Cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya, seorang siswa ingin melakukan observasi atau pengamatan untuk mengetahui pertumbuhan kecambah. Ini bisa dilakukan dengan mengamati objek. Kecambah dalam hal ini bisa diamati bagaimana pertumbuhannya, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan cara memperoleh data, yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Seperti tadi, bisa melalui wawancara, itu langsung dari sumbernya. Kemudian bisa melalui kuesioner atau angket, atau bisa melalui observasi. Itu akan didapatkan data primer. Kalau langsung kepada narasumber, itu hasilnya adalah data primer. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Misalnya, data ini ketika akan mengetahui jumlah siswa di seluruh Kabupaten Wonogiri. Tentunya ketika akan mendatangi sekolah-sekolah itu akan kesulitan, maka bisa menggunakan data sekunder yang didapat dari pihak lain, bukan dari narasumber secara langsung. Jadi bisa datang ke dinas pendidikan secara langsung untuk menanyakan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Wonogiri. Data yang didapat tadi bukan dari narasumber langsung, tetapi dari orang ketiga. Jadi data yang sudah terkumpul terus kita bertanya seperti itu merupakan data sekunder. Ini secara tidak langsung. Tidak langsung itu artinya tidak langsung ke narasumber, tetapi ke data yang sudah ada. Itu adalah data sekunder. Bisa dibedakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Tentu sudah tidak asing lagi kita mengenal tabel ya. Contoh penggunaannya dalam mengisi daftar menu makanan. Ini sebagai satu contoh saja. Banyak yang lain yang juga menggunakan
tabel ya. Misalnya ketika kita pergi ke Bakso Titoti Wonogiri. Nah, di sana ada daftar menu makanan, yaitu bakso, mie ayam, somai, kemudian juga ada daftar minuman yang tersedia, misalnya es campur, es alpukat, dan lain-lain. Dalam hal ini daftar harga tertera secara langsung di sini. Nah, ketika kita datang ke warung bakso ini dengan teman-teman yang jumlahnya banyak, maka pelayan di toko warung bakso ini akan mengalami kesulitan kalau tidak menggunakan daftar ya. Tapi dengan daftar seperti ini maka akan lebih cepat mendatanya dan lebih jelas. Caranya kita tanya langsung kepada pembeli satu, ditanya pesannya apa. Oh, pesan bakso, maka di kolom bakso itu kita kasih tanda 1. Kemudian ada lagi misalnya yang bakso lagi, kita kasih tanda 1 lagi. Nah, itu merupakan turus. Kemudian misalnya membeli es alpukat, maka di bagian kolom alpukat itu diisi tanda 1 gitu. Kemudian ada lagi, dimasukkan lagi 1. Jadi cara memasukkannya itu dengan turus namanya, dengan turus 1 gitu ya. Kemudian setelah semuanya selesai kita data, baru turus itu kita hitung. Jadi tanda 1 tadi kita menulis tadi itu ada berapa, baru kita hitung frekuensinya. Dalam hal ini frekuensi ya, atau jumlah turusnya tadi ada berapa, sehingga ini akan lebih rapi, juga lebih mudah dan praktis, pelayannya akan lebih cepat. Kemudian langkah-langkah buat tabel, yang pertama menentukan judul tabel, yang kedua menentukan tabel, judul kolomnya dan banyak baris. Selanjutnya mengisikan data ke dalam tabel, dan yang keempat adalah menghitung frekuensi berdasarkan turus. Berikut adalah contoh permasalahan, yaitu nilai ulangan matematika kelas 7 SMP Semangat 3. Nah, kita lihat di sini nilainya masih tersaji secara acak, sehingga akan sulit untuk menentukan banyaknya anak yang mendapat nilai tertentu. Ketika data tersaji secara acak seperti ini, kita mengalami kesulitan, maka bisa lebih mudah kalau disajikan. Sebagai contoh, disajikan dulu ke dalam tabel ya, agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, bagaimana langkah kita membuat tabel tadi? Di depan sudah dituliskan. Yang pertama yaitu memberi judul, judul yang tepat dari data tersebut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 7. Selanjutnya langkah yang kedua menentukan tabelnya, judul kolom pada tabel, dan banyaknya baris. Sebelum ke sana, perlu diketahui lebih dahulu apa itu kolom, apa itu baris, apa itu turus, dan frekuensi. Yang pertama, kolom adalah deret tabel yang memuat informasi secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah, itu namanya kolom. Kemudian baris adalah deret tabel yang memuat informasi secara horizontal, dari kanan ke kiri, itu namanya baris.
Turus adalah banyaknya data disimbolkan dengan garis lurus. Nah, disimbolkan dengan garis lurus. Dan kalau pernah melihat penghitungan pemilu itu ya, itu digunakan turus terlebih dahulu dalam menghitung hasil yang diperoleh oleh tiap-tiap pasangan calon, karena bisa menghindari coret-coretan yang tidak rapi. Kemudian ada frekuensi adalah banyaknya data. Jadi frekuensi ini nanti berdasarkan turus. Jadi turusnya ada berapa, garis lurusnya itu ada berapa, maka itu menjadi frekuensi. Ini adalah tabel yang sesuai, terdiri dari 3 kolom dan 7 baris. Yang warna oranye ini kolomnya ada 3 ya, kemudian yang ke bawah ini ada barisnya itu ada 7. Langkah yang ketiga, setelah kita menentukan tabel dan judul kolom ya, kita mengisikan data dalam tabel. Nilai ulangan tadi yang terendah ternyata 50, kemudian yang tertinggi 100, kita isikan dalam kolom nilai ulangan itu 50, 60, 70, 80, 90, dan terakhir 100. Di bagian turus kita masukkan satu persatu. Nah, dari data yang ada tadi bisa dibaca acak ke kiri, dibaca urut ya, bukan acak, dibaca urut dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Intinya jangan sampai ada data yang terlompati ketika kita memasukkan ke dalam tabel, ternyata ada yang terlewati. Itu jangan sampai ya. Bisa ditandai, boleh ditandai data yang sudah masuk ke turus, ditandai boleh, atau bagaimana caranya agar tidak ada data yang tertinggal. Selanjutnya langkah yang keempat adalah menghitung turus dan frekuensi. Nah, ini dengan cara memasukkan nilai satu persatu ke dalam turus lebih dahulu, baru kemudian menghitung frekuensi berdasarkan jumlah turus. 50, nilai 50 itu banyaknya garis lurus atau turusnya ada 6, maka frekuensinya 6. Kemudian nilai 60 itu ada 7, nilai 70 7, nilai 80 3, nilai 90 ada 5 garis lurus pada turus, maka frekuensinya 5. Dan selanjutnya nilai 100 itu ada 2. Selanjutnya nilai 100 turusnya ada 2, maka frekuensinya ada 2. Ini cara menyajikan data nilai ulangan tadi ke dalam bentuk tabel sudah tersaji seperti ini. Ketika sudah tersaji seperti ini, maka akan lebih mudah memahami. Yang frekuensinya rendah itu adalah nilai 100. Yang frekuensinya tinggi itu nilai 60 dan nilai 70. Tersaji seperti ini, cepat kita menjawab pertanyaan, cepat kita memahami. Selanjutnya yang ketiga, menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Diagram batang, langkah-langkahnya membuat diagram batang. Yang pertama, menentukan judul diagram batang, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Menentukan komponen pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang terakhir, menggambar batangan setinggi frekuensi. Sumbu mendatar itu yang mana, sumbu tegak itu yang mana. Sumbu mendatar itu yang tidur. Nah, sumbu tegak itu yang berdiri atau yang sumbu Y ya. Itu vertikal dan horizontal, bisa. Horizontal itu mendatar, kemudian vertikal itu yang tegak. Contoh permasalahannya, diketahui data warna kesukaan siswa SMP Barokah kelas 7B.
dari 20 siswa sebagai berikut. Asti, Agus, Benu, Jaka, dan Levina suka warna biru. Andin, Eko, dan Cynthia suka warna merah. Aska dan Ozi suka warna hijau. Cici, Dian, dan Rindiani suka warna pink. Farel, Yudi, dan Uma suka warna ungu. Denny, Kinanti, Ona, dan Rastiti suka warna jingga. Bagaimana cara yang mudah untuk menyusun data warna kesukaan tersebut ke dalam diagram batang? Dari contoh permasalahan, kemudian ditentukan judul diagram batang lebih dahulu. Judul diagram batang yang sesuai dengan permasalahan tadi adalah warna kesukaan. Kemudian menentukan sumbu mendatar, yaitu jenis warna. Kemudian komponen sumbu tegaknya banyak siswa. Terakhir dibuat batangan setinggi frekuensi. Ini langkah 1, 2, dan 3. Judul dari diagram batang. Langkah kedua, menentukan komponen sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu mendatarnya adalah jenis warna. Ada biru, merah, hijau, pink, ungu, dan jingga. Sedangkan sumbu tegaknya adalah banyak siswa. Kita isi angka 1 sampai 10. Sesuai kebutuhan ya. Nanti kalau banyak siswanya lebih dari 10 bisa ditambahi lagi. Ini misalnya tidak sampai 10 juga boleh. Misalnya sampai 8 saja boleh, nggak apa-apa. Karena frekuensinya tidak sampai 10. Ini langkah 1, 2, 3 sudah. Kemudian komponen sumbu tegak, sumbu mendatar sudah. Kemudian membuat batangan setinggi frekuensi. Kita tahu tadi biru itu ada 5 anak yang suka, maka batangnya setinggi 5 sampai angka 5 gitu ya. Kemudian warna merah itu yang suka ada 3 anak, maka batangnya setinggi 3. Warna hijau ada 2 anak, batangnya setinggi 2, dan seterusnya hingga warna jingga yang suka ada 4 anak, batangnya setinggi 4. Sekarang yang keempat, menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, menentukan judul diagram garis, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kedua, menentukan komponen sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ketiga, menentukan titik koordinat. Keempat, menghubungkan titik-titik pada koordinat sehingga membentuk garis. Berikut contoh permasalahan yang akan disajikan ke dalam bentuk diagram garis. Diketahui data ekspor kopi Indonesia selama 5 tahun sebagai berikut. Pada tahun 2010 mengekspor kopi 410.000 ton. Tahun 2011 mengekspor 380.000 ton. Tahun 2012 mengekspor 420.000 ton. Tahun 2013 mengekspor 400.000 ton, dan tahun 2014 mengekspor 500.000 ton. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram garis. Dari contoh permasalahan di atas, kemudian ditentukan judul diagram garis yang sesuai adalah ekspor kopi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014. Selanjutnya menentukan komponen sumbu mendatarnya, yaitu tahun 2010 sampai tahun 2014.
dan menentukan komponen sumbu tegak, yaitu jumlah ekspor kopi dalam ribuan ton. Terus menentukan titik potong komponen sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, pertemuannya tadi nanti dinamakan titik koordinat. Terakhir menghubungkan titik koordinat sehingga membentuk garis. Seperti ini. Diagram garis ekspor kopi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014. Ya, diagram garis ekspor kopi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014. Pada komponen sumbu mendatar itu tahun, ya diisi 2010, 2011, 2012, 2013 sampai 2014. Kemudian jumlah ekspor kopi pada sumbu tegak di sini ditulis dalam ribuan ton, karena kalau kita membuat sumbu tegaknya itu tidak dalam ribuan ton nanti terlalu tinggi ya. Jadi dibuat skalanya dibuat dulu, juga diberi keterangan untuk satuannya ketika ukurannya terlalu besar. Sumbu mendatarnya tahun, sumbu tegaknya jumlah ekspor kopi. Nah, 2010 itu mengekspor 410.000 ton. Jadi 2010 pada sumbu mendatar dihubungkan ke 410 dengan garis putus-putus bertemu pada titik hitam. Nah, itu namanya titik koordinat. Dihubungkan pakai titik yang terputus, garis yang terputus-putus. Nah, bertemu pada titik hitam itu namanya titik koordinat. Gitu. Selanjutnya tahun 2011 mengekspor 380.000 ton. Maka 2011 ditarik garis titik-titik putus-putus ke atas. Kemudian dari angka 380 ditarik garis putus-putus hingga bertemu di titik hitam. Nah, itu namanya juga titik koordinat. Kemudian setelah semuanya dihubungkan dengan titik koordinat tadi, maka antar titik koordinat itu dihubungkan dengan garis lurus. Nah, sekarang tersaji garis antara tahun 2010, 2011 hingga 2014 itu membentuk garis. Nah, ini dinamakan diagram garis. Begitu. Langkah 1, 2, 3, 4 dilaksanakan di sini dan diagramnya terbentuk. Selanjutnya yang terakhir, materi penyajian datanya adalah menyajikan data ke dalam diagram lingkaran. Langkah-langkahnya ini ada hitungan yang butuh pemikiran, agak panjang ya. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Yang pertama, memberi judul diagram lingkaran. Kemudian menentukan besar prosentase setiap bagian. Dan yang ketiga adalah menggambar lingkaran dan menentukan ukuran setiap bagian. Contoh permasalahannya dari data kegiatan olahraga. Dari data kegiatan olahraga kesukaan siswa, diketahui 50 siswa suka voli, 42 siswa suka renang, 66 siswa suka bulu tangkis, dan 42 siswa suka sepak bola. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Dari contoh permasalahan di atas, kemudian ditentukan satu judul diagram lingkaran, yaitu diagram lingkaran hobi siswa, atau ditulis hobi siswa, begitu boleh, atau olahraga kesukaan siswa juga boleh. Dan yang kedua, menentukan besar prosentase setiap bagian. Nah, di sini ini cara menghitungnya itu dari yang voli tadi ada 50 anak suka voli, maka menentukan prosentasenya untuk voli itu 50
50 dari jumlah anak yang suka voli tadi per 200. Nah, 200 ini didapat dari 50 yang suka voli, ditambah 42 suka renang, ditambah 66 suka bulu tangkis, dan ditambah 42 suka sepak bola. Lalu dijumlah menjadi 200. Nah, untuk menghitung prosentasenya 50 per 200 dikali 100%. Maka hasilnya 100 dengan 200 bisa kita sederhanakan, sehingga tinggal 50 dibagi 2, hasilnya 25%. Untuk renang juga begitu, 100 dibagi 200 itu ketemu 2 lagi, maka 42 dibagi 2 ketemu 21%. Bulu tangkis ada 66, 100 dibagi 200 dapat 2, 66 dibagi 2 hasilnya 33%. Sepak bola 100 dibagi 200 disederhanakan 2, kemudian 42 dibagi dengan 2 hasilnya 21%. Nah, untuk mengecek benar tidaknya hitungan kita, itu kita hitung dulu 25 tambah 21 tambah 33 tambah 21 ternyata tepat berjumlah 100 ya. Jadi benar hitungan kita. Setelah ketemu ini, maka menentukan langkah yang ketiga, menggambar lingkaran dan menentukan ukuran setiap bagian. Ini diagram lingkarannya. Renang 21%, bola voli 25%, bulu tangkis 33%, sepak bola 21%. Ingat, prosen itu artinya ketika dalam satu lingkaran penuh itu 100%, maka seperempat bagiannya adalah 25%. 90 derajatnya itu 25% ya, yang harus diingat itu tegak lurus 25%. Ketika renang hanya 21%, maka gambar bagiannya tidak tegak lurus ya, karena kurang dari 25 gitu. Ini cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Materi terakhir dari penyajian data, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.